Seringkali, iblis menggunakan situasi dan keadaan kita agar kita tidak lagi berpengharapan. Hingga akhirnya, kita hanya fokus pada masalah dan bukan kepada Yesus. Nama Yesus adalah nama yang memberi jawaban. Nama Yesus adalah keselamatan, kesembuhan, perlindungan, dan pemeliharaan bagi hidupmu. Fokuslah dan percayalah kepada Yesus. Izinkanlah Tuhan bekerja dalam hidupmu. Nama Yesus adalah sumber kuasa yang tidak terkalahkan dalam melawan segala apapun. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa, baik di sorga, di bumi, maupun di bawah bumi. Yohanes 14 ayat 13 mengatakan, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Matius 19 ayat 26 mengatakan, Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Mari, persiapkan hati dan pikiran kita untuk diperbaharui dan diperlengkapi di dalam Yesus. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Haleluya. Pagi ini luar biasa, amin. Coba tengok kanan kirinya, melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Beri salam, haleluya. Ya, haleluya. Mari saya undang bagi berdiri, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih buat pagi yang luar biasa Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur buat semua berkat-Mu, penyertaan-Mu, tuntunan-Mu atas setiap kami sepanjang pekan kemarin dan hari ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu. Kami boleh berdiri di hadapan Tuhan di altar-Mu. Semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih beracara di tengah kami. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang boleh ambil pelayanan dalam ibadah ini Bapak. Juga khususnya jemaat-Mu. Engkau berkati satu-satu. Setiap pergumulan pasti ada jawaban bersama Engkau Tuhan. Terima kasih. Hikmat-Mu, kekuatan-Mu turun atas setiap umat-Mu pagi hari ini. Kami datang dan kami pulang boleh diubahkan dengan pengharapan yang baru. Ibadah ini hanya demi kemuliaan-Mu. Dari awal sampai akhir beracara di tengah kami lah Tuhan. Demi nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Beri sorak-sorai kita. Haleluya. 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 Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Dia baik, Dia sangat baik bagi kita. Ku bersyukur Tuhan, terima kasih Yesus. Sama-sama katakan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku.
Takkan ku ragu atas rencanamu masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Haleluya. Bersyukur selalu, haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu, takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Amin. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah sama-sama ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesus, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku, oh Yesus. Menari dan bersuka karenamu, oh Yesus, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari, bersuka karenamu, oh Yesus, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Sekali lagi ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karena Engkaulah alasan kami untuk bersuka cita, Tuhan. ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan Hidupmu di dalammu, oh Yesus. Lebih lagi ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Air bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus.
sangat ku cinta. Oh Yesusku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, ku cintakan. Oh Yesus, kau sangat ku cinta. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Oh, sembah Dia, tinggikan namanya Yesus Tuhan. Syukurlah nama korala mayase. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, Bapa anugerah-Mu, bab kemurahan-Mu. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan pagi ini, sebab Dia baik, kasih setianya selalu baru, tak berkesudahan. Syukurlah nama Yesus. Haleluya. Syukurlah nama Yesus. Haleluya. 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 Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Tuhan, terima kasih Yesus. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itu Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali lagi, firman-Mu Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Firman berkata, pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan.
Terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada buat kami. Di setiap langkah kami selalu ada bersama Engkau. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Firman berkata, Engkau pegang tangan kami Tuhan, bahkan di lembah kelam sekalipun Tuhan ada. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami belum melewati setiap tantangan pergumulan hidup, tapi yang buat kami bangga, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Demi nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Masih lemes. Shalom. Beri serangan terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Yuk, come on, tepuk tangan di atas bagi Allah kita. Hey, hey, hey. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Allah mendengarkan pujian, penuhi baitnya. Yes. Dengan nyanyian syukur, hadiratnya rusukan cita. Sekali lagi, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya. Dengan hati bersyukur, Allah mendengarkan pujian, penuhi baitnya. Yes. Dengan nyanyian syukur, hadiratnya rusukan cita. Sama-sama sebab Tuhan yes, angkat semua kemudian nama Tuhan. Amin. Selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan Dia baik. Anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Hey. Kau baik Tuhan. Yuk sama-sama. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, Allah mendengarkan pujian, penuhi baitnya. Dengan nyanyian syukur, hadiratnya rusukan cita. Sama-sama sebab Tuhan Dia baik. Anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan Dia baik. Amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sekali lagi, bab Tuhan baik, bab Tuhan Dia baik. Haleluya. Anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Bab Tuhan baik, bab Tuhan Dia baik. Anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. For the Lord, and His mercy endureth forever and ever. Amen. For the Lord is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. Sekali lagi, for the Lord. For
mercy endureth forever and ever. Amen. Upon the Lord, He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. Upon the Lord, is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. Upon the Lord, upon the yes, and His mercy endureth forever and ever. Amen. Forever, forever and ever. Amen. Sekali lagi. Forever and ever. Amin. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Haleluya. Yang sampai hari ini menikmati pemeliharaan Tuhan, lambaikan tanganmu. Dia sungguh baik. Haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Sama-sama bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah nama-Nya, besarlah kasih perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang layak segala pujian bagi Dia yang bertata surga bumi di hadapan-Nya. Sama-sama bersorak-sorai hai umat Tuhan, yes. Kudus dan mulialah nama-Nya, besarlah kuasa-Nya, ajaib perbuatan, berkuasa lambanya. Nyatakanlah puji Tuhan. Berikan yang layak segala pujian bagi Dia yang berkata surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang memberikan yang layak Tuhan, pujian bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya. Kawan tepuk tangan di atas bagi anak kita. Dia
yang memberita, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Haleluya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan Sekali lagi bagi Dia. Dia Oh. berita Hanya bagimu Tuhan. layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia memberikan bagimu Tuhan. Terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah Di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan. Sekali lagi. Surga bumi sujud menyembah di Hadapan-Nya. Haleluya. 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 Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ini kami umat-Mu Tuhan. Sungguh kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Sekiranya moto corona mapakaya sih. Haleluya. Sekiranya moto. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Ku perlu Kau Yesus. Yeah. Hallelujah. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi ku perlu Kau. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Yuk sama-sama. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau
penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu hanya Kau. Yesus yang ku andalkan, hikmat-Mu, hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu hanya Kau. Yesus yang ku andalkan, hanya Kau. Yesus, hanya Kau. Yesus yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Sekali lagi saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, sembah Dia lebih lagi. Yes Tuhan, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Yesus. Yesus hanya Kau yang ku percaya, Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, sembah Dia, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, harapanku, kekuatanku. pagi ini Tuhan kami memuji dan menyembah Tuhan. Tidak ada nama lain yang kami puji dan kami sembah, hanya Yesus Kristus Tuhan penyelamat kami. Hari ini Tuhan, biarlah Kau sendiri yang beracara Tuhan. Hari ini bukan ibadah rutin seperti biasa, tapi hari ini adalah hari puji-pujian buat kami semua. Hari ini adalah hari penyembahan buat kami ya Tuhan. Hari ini adalah hari ucapan syukur buat kami Tuhan. Biarlah semua yang lemah dikuatkan, semua yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan mujizat tangan-Mu terulur buat kami semua yang membutuhkan mujizat. Dan kami semua tahu bahwa tidak ada
Juru selamat yang lain yang bisa kami sembah hanya Yesus Kristus Tuhan. Biarlah dari kami Tuhan yang mengandalkan hidup kami hanya kepadamu. Hidup kami tidak akan pernah dikecewakannya. Pagi hari ini kami belajar ya Bapa, untuk menyongsong tahun 2026 Tuhan. Kau sudah persiapkan kami jauh-jauh hari. Biar roh wahyu, hikmat dan pengertian ada dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah ajari hamba-Mu Tuhan berbicara dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Hidup kekal dan kami tahu mahkota apa kami kejar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya, yang dibawa Tuhan selalu naik dan tidak pernah turun. Katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Ngomong kiri kanannya, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Sekali Yesus tetap Yesus. Berikan tepuk tangan meriah lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Hari ini kita sharing dengan tema beroleh hidup kekal dan mahkota. Saudara, mari kita baca di Ibrani 12 ayat pertama sampai ayat kedua, Saudara. Ibrani 12 ayat pertama sampai 2. Mari kita baca 2-3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba. Ngomong kiri kanannya, berlomba. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, ayat kedua baca yang keras, 2-3, marilah. Yang sediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, saya tuh belajar dari seorang tokoh yang bernama Watchmeni. Saudara, saya belajar bahwa kalau orang itu tidak tahu bahwa hidupnya tiap hari adalah perlombaan, bukan mengalahkan orang lain, bukan, tapi mengalahkan kehidupan kita sendiri, saudara. Kalau kita mengalahkan orang lain, yang lain sibuk berlomba, Anda sibuk dengan jegal, Anda sibuk dengan gangguin. Tapi kalau kita tahu bahwa kita itu betul-betul dalam perlombaan, artinya memang betul ketekunan, saudara. Butuh keseriusan untuk kita tuh melakukan, kalau lomba itu ya, dalam perlombaan dengan melawan diri kita, dari sesuatu yang sudah lalu-lalu kita lalui itu hari ini harus terus maju, nggak bisa mundur. Maka mata tuh harus menuju pada satu titik tujuan yang pasti. Karena kalau menggok sana ya akhirnya jalannya pelan. Larinya mulai pelan, mulai lihat sana pelan, hilang sudah bablas. Nah, kenapa ayat 2 ngomong marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Perhatikan, saat kita menuju kepada Yesus, berikutnya dikatakan apa? Yang memimpin kita dalam iman, selalu memimpinnya Tuhan. Dalam iman, saudara, membawa iman kita kepada kesempurnaan. Itulah kenapa saya sering sekali mengingatkan, iman itu enggak ada yang tambah lama tambah melorot, kecuali manusia itu memutuskan imannya dibawa melorot. Bukan karena Tuhan membuat iman kita melorot, enggak. Manusianya sendiri yang memutuskan, fokusnya terlalu banyak, imannya tambah lama tambah kecil. Anda pernah ketemu orang, waktu ketemu 10 tahunan gitu ya, tiba-tiba saat ketemu beda jauh, saudara. Beda jauh itu ada dua hal. Yang pertama sangat maju, diajak ngomong tuh visinya bisa luas, dia bisa jadi orang yang betul-betul teredukasi dengan baik, dia bicara tentang Tuhan gak cuma belajar dari Alkitab atau sekolah teologi, dia bicara dari segi, kok orang ini ngomong kok aku langsung tahu orang ini kenal Tuhan ya. Padahal 10 tahun yang lalu ki mbugal loh wong iki. Padahal 10 tahun yang lalu ki wah letak tenan orang ini. Tapi Anda berapa kali juga ketemu dengan orang-orang di mana setelah lama enggak ketemu selama 10 tahun, tiba-tiba Anda ngomong, saiki kok tambah suwe tambah parah ya. Iya, katut ambek donya iki ya. Sing diomongke iki isine kritikan tentang negara ini. Sing diomongke isine rak karuan-karuan. Kowe lihat toh hidupnya, tambah lama enggak tambah bener.
Biyen enggak kaya ngono lho. Saiki ketokane dhek iki nek diomongke soal gereja menghindar, nyari jalan yang lain. Ngomongke Tuhan menghindar maneh. Kenapa orang ini ya? Ya karena fokusnya sedang enggak di sana. Kalau fokusnya di sana, apapun profesi kita, iman kita akan dibawa naik, yang juga katakan yes. Kalau kita ngomongin tentang Tuhan, itu artinya kita sudah memutuskan, aku enggak mau ngomongin gosip yang lain. Aku enggak ngomongin tentang kesulitan dunia, tentang demo-demo yang enggak pernah berujung, ya kan? Tentang orang memutuskan setelah jadi wakilnya rakyat terus jadi koruptor. Ya terserah tuh pilihanmu, tapi yang saya tahu hidupku ini enggak mau mengabaikan yang enggak perlu tak abaikan, aku hanya tak fokus sama Tuhan. Kalau orang ngomong ke Tuhan terus enggak ada yang lain, loh itu Alkitab mengajarkan di ayat 2. Yang dengan mengabaikan kehinaan. Bagi orang dunia, wong ngomong ke Yesus terus itu kehinaan. Ngomong ke sesuatu yang hebat gitu loh. Sesuatu yang bisa berguna buat pembelajaran anak cucu kita. Berguna buat kantor, berguna buat apa loh. Kalau Anda fokusnya ke Tuhan, pasti Anda dipakai dan Anda teredukasi dengan baik karena Tuhan kasih Anda hikmat. Yang setuju katakan yes. Ada 2 poin yang saya mau sharing sama Anda. Dan kalau Anda nanti hari ini merasa aku rodok klek tapi kok kurang ngeh, nanti sore datang lagi. Karena sore saya akan layani dengan tema yang sama. Allah menaruh 2 hal di depan manusia, saudara. Yang pertama, baca yang keras. Allah menaruh hidup kekal kepada setiap orang berdosa. Nah, ini udah dibaca belakangnya. Belakangnya apa? Yang bertobat. Kalau cuman berdosa, orang bertobat, akeh tunggale, saudara. Nggak akan. Anda nggak akan hidup kekal, hanya cuma terima Yesus, dibaptis, ikut SPY 1, 2, 3, komsel, tapi nggak pernah bertobat. Terus hidup dalam kobangan dosa yang lama. Anda tetap tidak mau melayani Tuhan, Anda lupa bahwa setelah kita punya Yesus dan sebagai punya tujuan untuk kita berlari, berlomba, tujuannya apa? Tujuannya Anda tuh sudah ditaruh hidup yang kekal, tapi itu dilakukan kepada setiap orang berdosa yang bertobat. Mari kita baca Yohanes 3 ayat 16, baca yang keras. 2, 3. Supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara. Allah tuh begitu mengasihi dunia ini sampai anaknya yang tunggal itu diserahkan. Artinya, ya fokuslah kepada Yesus. Yang kedua, yang menjadi hal yang kedua yang Allah taruh di depan manusia, ngomong yang keras, di depan saya. Kok cuma 5? Di depan saya. Berarti rasa dipikir yang di belakang, yang di depan, saudara, yang di depan. Yang kedua apa? Baca yang keras. Allah menaruh kerajaan surga di depan orang percaya yang telah mendapatkan hidup yang kekal. Jadi kalau Anda ditaruh hidup yang kekal kan harus bertobat, betul ya? Karena semua orang kan berdosa, bertobat. Setelah bertobat yang kedua, Allah menaruh kerajaan surga di depan orang percaya yang telah mendapatkan hidup yang kekal. Matius 5 ayat 20 ngomong apa? Baca yang keras. Aku berkata kepadamu, jika kamu tidak melakukan kehendak Allah, melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di terjemahan baru yang edisi pertama ngomong gini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau Anda berpikir bahwa kita itu, wah nanti dicap fanatik Pak, nanti kita dicap dikit-dikit Yesus, dikit-dikit Yesus. Alkitab berkata, sejak kamu di GBI Lamtera, kowe suwe-suwe dadi ahli Alkitab kono. Loh, aku bukan ahli Alkitab, Saudara.
Tapi di Matius 7 ayat 21 ngomong bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, terus masuk surga, enggak. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara. Matius 7 ayat 21 ngomong apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Kalau Anda lihat Yohanes 3 ayat 16, Matius 5 ayat 20, Matius 7 ayat 21, memperlihatkan kepada Anda dan saya untuk mendapatkan hidup yang kekal itu Anda cukup dengan bertobat dan percaya Yesus, yang juga katakan yes, hidup kekal. Apa? Bertobat dan percaya Yesus. Kekal. Tapi baca berikutnya, Saudara. Berikutnya apa? Untuk masuk kerajaan surga, kita harus memenuhi persyaratan tertentu. Artinya ada persyaratan tertentu yang harus bisa masuk. Setelah kita beroleh hidup kekal, Allah menaruh kita dalam jalur perlombaan iman untuk berlari. Ngomong kiri kanannya, harus berlari. Bales, kowe yoyo, kamu juga harus berlari. Yang juga katakan yes. Kita mesti sadar, gak cuma hidup kekal yang kita kejar, gak cuma hidup kekal. Tapi kita tuh ditaruh di jalur, ditaruh itu artinya kowe nang kene, kowe iki duwe jalure dhewe. Panggilanmu beda. Ora usah nyikut kiri, nyikut kanan. Kamu sama sebelahmu tuh loh, panggilanku dalam hidupmu tuh beda. Jalurmu ini, panggilanmu ini ditaruh, Saudara, dalam perlombaan iman. Karena imannya itu terus dibawa naik. Kita mesti sadar bahwa sebagai orang percaya, kita ini ada dalam satu perlombaan iman. Ini yang harus clear. Baca yang keras, sepanjang umur hidup kita. Kalau sudah selesai, ya finish, meninggal, bereslah, selesai dewe. Kan ada orang kadang-kadang kan konsepnya gini. Jadi wong ki aja terlalu baik, engko matine cepet. Bener ya? Ada yang ngomong ngono kan? Semakin baik, semakin matine cepet. Ngawur gak, Saudara? Itu kira-kira setelah Anda tahu ini ngawur gak? Loh, kok malah guyu gitu? Setelah Anda tahu ini, setelah Anda tahu pemahaman ini, artinya ngawur gak itu? Kok bisa ngawur? Loh, Bapak kita kok apa peneguhan, Pak? Artinya, jangan-jangan orang baik itu karena nggak pernah punya hati elek, melayunya cepet banget, sebar langsung game, des, dipanggil Tuhan. Sing letek-letek kaya awake dhewe kaya aku iki, sing biyene bedak petakilan, kan? Ora tutuk-tutuk setelah sadar. Ayo lomba, gandeng kiri kanannya, ojo gandeng bojone wong. Gandeng kiri kanannya, gandeng anaknya. Makanya kita harus berubah, yang juga katakan yes, yang tahu bahwa dirinya dalam perlombaan seumur hidup bersama Tuhan. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, Saudara. Jadi sadar. Nek Anda ngomong cuman ngisone Alkitab tok to, urip nak lunga ndi-ndi, Anda akan malu sama Tuhan, Anda akan malu. Orang yang enggak pernah baca Alkitab, yang hidupnya dunia terus, ini tak beritahu, Saudara. Dia akan tercengang melihat Anda dan saya. Kok iso ya? Kok melejit ya? Anda tinggal ngomong ya, makanya baca Alkitab to, bro, aku lak wis ngomong to. Duwe ati ki sing resik. Ya kan? Enggak usah banyak drama. Suruh nglayani yo nglayani. Komsel ya melu komsel. Ojo mencucap, cung. Ayo kita latihan musik yuk. Tadi itu saya kaget loh baru waktu Kak Aurel tamborin duncal kayak gini yuk. Cekel mana? Aku gini yuk. Dia tenan iki ning donya urung iso. Sangar. Saudara, sepanjang umur satu perlombaan iman. Kita ini punya satu perlombaan iman, orang nganggur aja dhewe. Filipi 2 ayat 12 ngomong apa? Hai saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat
Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu, dikerjakan dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Perlombaan lari ini bukan untuk memperoleh hidup yang kekal, tapi perlombaan ini untuk memperoleh mahkota surgawi. Katakan mahkota surgawi. Angkat tangan kanan kita. Taruh tangan kanan kita di dada. Saya ini lari bukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena hidupku sudah pasti akan dijamin Tuhan kekal. Amin. Tapi aku ini lari untuk memperoleh mahkota surgawi. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Perlombaan lari ini nggak hanya bisa diikuti oleh orang percaya. Setiap orang percaya yang beroleh hidup kekal. Kalau Anda bukan orang percaya yang tidak memperoleh hidup kekal, ya orang iso. Anda nggak bertobat, nggak bisa. Perlombaan Anda, maaf ya, mungkin bahasa duniawi sekulernya rat race. Rat race itu, rat itu tikus, race itu perlombaan. Perlombaan tikus muter, ngono rak maju-maju mutar. Rat race, saudara. Kalau Anda orang percaya dan beroleh hidup kekal, maka Anda akan ada di lomba itu. Dan hasil perlombaan lari ini adalah mahkota surgawi. Katakan sama-sama, mahkota surgawi. Artinya apa? Loh, nek lomba lari dan Tuhan kasih hikmat sampai seperti itu, artinya kita nggak mungkin mati dalam waktu dekat, saudara. Karena jaraknya masih jauh. Amin. Ngomong kiri kanannya, makanya apa? Jaga kesehatan. Ngomong sama suaminya, ojo mangan lemak-lemak. Ada mama nggak ada mama, diinget-inget. Ojo ngombe manis-manisan terus, ya kan? Betul gak, saudara? Ingat, kita ini perlombaan lari yang juga tangan yes. Saudara, kenapa kok kita paham apa sih arti mahkota surgawi? Kita baca dulu 1 Korintus 9 ayat 24. Baca yang keras, 2, 3. Tidak tahukah kamu semua peserta turut berlari? Karena itu, larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Apa arti mahkota surgawi? Mahkota itu perwakilan dari kerajaan surga. Mahkota itu adalah orang yang akan menjadi raja, orang yang akan memegang kekuasaan, orang yang akan mendapatkan kemuliaan. Wahyu 3 ayat 21 ngomong, siapa yang menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Siapa yang pengen menang angkat tangan. Tak pengen jawab, terserah. Pengen menang, pengen yang juga katakan yes. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Kalau Yesus sudah ngasih contoh, aku lo ngasih contoh. Disesat, disalibkan, digoda sama iblis, yo, tapi aku menang. Matius 7 ayat 21 ngomong apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, enggak akan masuk kerajaan surga, enggak, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Mereka akan memperoleh mahkota surgawi adalah mereka yang melakukan apa, saudara? Kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Bukan cuma melakukan kehendak Tuhan, enggak pernah tutup, bukan. Selesaikan sampai tuntas, apapun, sejauh apapun, sesempit apapun jalannya, ya terus bablas. Melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Dan mereka yang melakukan kehendak Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita dipersilakan masuk
masuk nak. Itu wis jadi bagianmu. Kalau kita sampai dipersilakan masuk, kita akan turut memerintah bersama Tuhan Yesus menjadi raja. Anda dan saya akan turut memegang kekuasaan dan Anda akan mendapatkan kemuliaan yang juga katakan yes. Poin yang kedua, ada 5 jenis mahkota, saudara. Mahkota surgawi itu ada 5. Yang pertama mari kita lihat di 1 Tesalonika 2 ayat 19 di mana Paulus menulis, sebab siapa pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus dan Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Itulah kenapa yang jadi kemegahannya Rasul Paulus adalah pada saat dia melihat orang-orang yang dia layani, saudara. Itu yang menjadi kemegahannya dia. Itulah kenapa kita tuh mari mengisi setiap hari itu dengan berbuat baik. Sesederhana apapun perbuatan baik kita, sekecil apapun perbuatan baik kita, asal dilakukan dengan ikhlas, akan menimbulkan kebaikan demi kebaikan. Itu yang memegahkan kita. Mahkota kemegahan diberikan kepada orang percaya yang suka menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan mengasihi jiwa-jiwa yang diselamatkan. Siapa di tempat ini yang sudah punya orang-orang dipercaya Tuhan? Untuk Anda memastikan dia selalu dalam imannya, angkat tangan. Yang sudah dipercaya sama Tuhan. Ada? Loh, gimana? Yang tinggi. Oh, ada. Oh, ada toh. Ada? Yang belum, angkat tangan yang belum. Yang belum. Halo, yang belum. Ini Anda ndelok saya, aku malah wedi to, Saudara. Pak. Istrimu bukan jiwa-jiwa toh, Saudara? Istri kita jiwa-jiwa enggak, Saudara? Anak aja sampai ketahui lah anak kecilnya tadi itu. Istri Bapak, anak Bapak jiwa-jiwa Anda enggak yang dipercayakan pada Bapak? Betul ya, Pak ya? Betul ya? Oke, Bu. Oh, diketahui lagi sama anak kecil loh Anda. Anaknya sama suami Anda jiwa-jiwa enggak, Saudara? Berarti perlu dikasih enggak, Saudara? Perlu. Berarti di tempat ini siapa yang sudah punya beban oleh Tuhan untuk Anda mendapatkan mahkota kemegahan yang diberikan kepada orang percaya yang suka menantikan kedatangan Tuhan sambil menanti Tuhan datang, mengasihi jiwa-jiwa untuk diselamatkan, yang tahu dirinya punya jiwa-jiwa, angkat tangan yang tinggi. Oke, terima kasih atas tangan-tangan terangkat. Yang kedua, jangan sampai hilang, saudara. Tingkah laku Anda dan saya itu diperhatikan, saudara. Kemarin waktu SBY chapter 3, chapter terakhir dalam tahun ini, saudara. Saya tuh ngomong gini, semua yang sudah chapter 3, kita berikan penawaran, kita kasih form kalau memang mau melayani. Kalau nggak mau ya nggak usah, nggak apa-apa. Kalau mau, kan pasti kan ngisi, pada ngisi. Sudah 3 tahun sejak COVID 2022, ini sudah chapter 3 yang ketiga kali saya ikuti, saudara. Orang-orang yang memutuskan untuk melayani, nanti oleh sekretariat dicatat, dikoordinasikan dengan istri saya, dikoordinasikan dengan masing-masing head divisi pelayanan. Contoh, ada yang bagian worship and prayer center, ya nanti akan dikoordinasi, Pak, orang-orang yang terbeban di worship prayer center itu orang-orang ini gitu kan. Yang tergerak dalam profetik ini. Yang tergerak sebagai usher ini, ada semua, itu harus dikoordinasi. Nah, berikutnya waktu saya rundingan dengan Bu Minarni, ini ada sesuatu yang harus kita sharingkan, karena jangan sampai kita harusnya mengasihi jiwa-jiwa untuk mereka diselamatkan, mereka enggak tahu apakah hidupnya itu sudah dalam pertandingan yang benar. Karena enggak cuma mahkota kemegahan masalahnya. Mahkotanya ada 5, enggak cuma kemegahan. Makanya nanti Anda yang akan ditabiskan jadi diaken, yang sekarang ini jadi calon diaken, dan Anda yang sudah ada di penata layanan, Anda yang sudah menulis formulir dari SPY 3 yang lulus dari angkatan tahun 2023, 2024, 2025,
Nanti kita akan kumpulkan, saya akan bawakan sesi sendiri dengan Bu Minarni, saya handle sendiri. Saya sedang pikirkan apa saja yang ada di sana, supaya saat Anda itu menjadi jiwa-jiwa yang tidak cuma mengasihi jiwa-jiwa yang lain, tapi cara hidup kita, cara bicara kita, cara kita bekerja di luar, cara kita belajar di kampus, dimanapun, di negara manapun Anda berada, apapun profesi Anda, baik ASN, TNI, Polri, dokter, pengacara, apapun, saat Anda di luar, nggak cuma satu mahkota yang Anda dapat. Bisa dapat semua banyak mahkotanya, yang mau katakan yes. Karena apa? Ada mahkota yang kedua yang Anda harus paham, saudara. Mari kita baca 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Baca yang keras, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Terus, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mahkota kebenaran akan diberikan kepada orang percaya. Berarti kan yang benar. Yang pertama, baca yang keras, mengakhiri pertandingan dengan baik. Bagaimana bisa mengakhiri pertandingan dengan baik? Kalau kita gampang terprovokasi. Negara ini sudah 80 tahun sudah merdeka. Anda lihat diprovokasi aja dibakar-bakar. Nggak usah jauh-jauh nang Jakarta. Semarang ada nggak saudara? Ada. Pertandingan yang mana yang baik? Jangan sampai kita sudah benar-benar punya fokus tujuan yang benar, Anda nggak digali, Anda tidak menundukkan diri dalam otoritas Tuhan, Anda tidak berhasil mengakhiri pertandingan dengan baik. Yang kedua, mahkota kebenaran diberikan kepada orang percaya yang mencapai garis akhir. Kalau cuma setengah jalan Pak, aku pernah loh dulu jadi Kristen. Oh oke Pak, banyak. Karungan banyak. Yang Anda baca jadi koruptor agamanya Kristen juga ada, malu nggak seharusnya? Malu kan? Artinya apa? Yo memang harus mencapai garis akhir. Supaya sampai garis akhir, yang ketiga Pak Saudara, mahkota kebenaran diberikan pada orang percaya yang memelihara imannya. Itulah kenapa Anda nanti tak beritahu saudara, saat kami semua ini yang senior-senior ini nanti akan pensiun. Namanya kan sudah menua semua. Tapi gereja ini akan harus terus selalu ada yang juga katakan yes. Pak enggak kiamat Pak, rosa bu pikiri kiamatnya kapan. Yang penting kapanpun Tuhan panggil Anda siap untuk menghadap, yang juga katakan yes. Jangan takut Pak, katanya nanti September kiamat. Nek ora piye? Kowe meh piye nek sampai September ora? Meh kecewa, kenapa Tuhan enggak rapture aku ya? Kenapa aku enggak di rapture ya? Malah kecewa. Lebih baik Anda siapkan diri Anda, kapanpun Tuhan panggil, kita siap sedia, yang juga katakan yes. Yang siap berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Yang ketiga, baca Yakobus 1 ayat 12. Dikatakan apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, berarti diuji enggak saudara? Yo pasti. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Mahkota kehidupan diberikan kepada orang percaya yang mengasihi Tuhan karena mereka bertahan dalam pencobaan. Dan baca yang keras, tahan uji.
Saudara, dunia itu pasti akan tepuk tangan ketika kita lagi naik. Pasti. Lagi Anda banyak uangnya, banyak duitnya, terima uang pensiun, dunia itu tepuk tangan. Bahkan tidak kenal jadi kenal. Gitu. Tonggo ora pernah nyopo jadi menyapa Anda karena mereka tahu Anda habis terima uang pensiun. Anda habis dapat jackpot. Anda habis kenaikan gaji. Tapi perhatikan baik-baik. Tuhan selalu datang untuk memeluk kita pas kita lagi jatuh, Saudara. Yang tadinya tepuk tangan pada hilang. Artinya saat ujian itu diizinkan Tuhan masuk dalam kehidupan Anda dan saya. Pak, hidup saya sedang dibawa, Pak. Ya enggak apa-apa. Tuhan akan peluk kamu kok. Aku enggak tahu salahnya apa, Pak. Ya berarti kamu sedang pencobaan dalam ujian Tuhan. Aku disingkirkan sama keluarga, Pak. Wis rak dianggap dulur maneh, isin kabeh ambek aku. Punya keluarga kayak aku mereka malu. Tuhan tidak pernah malu. Karena Tuhan selalu memeluk kita saat kita lagi jatuh. Justru saat Anda jatuh waktunya lama. Gak keluar-keluar. Tuhan tuh cuma nunggu, hatimu tuh siap gak sih? Tahan uji gak sih? Karena kalau kita jadi orang percaya yang terus mengasihi Tuhan, kita tahan dalam pencobaan, kita tahan uji, maka kita mendapatkan mahkota kehidupan yang diberikan. Tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, Saudara. Makanya simple, kalau Anda mau menang dalam semua hal dalam kehidupan, tak beritahu. Simple. Ikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup Anda. Gak usah mencuca-mencucu. Ngomong kiri kanannya, gak usah mencuca-mencucu. Santai saja, dinikmati saja. Yang juga katakan yes. Yang keempat. 1 Petrus 5 ayat 2-4, baca yang keras. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Anda enggak bisa maksa orang-orang dalam komsel kita, dalam kantor di mana Anda pimpin, dalam organisasi sesuai kehendak kita, enggak bisa. Harus sesuai dengan kehendak Allah dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat 3, dan janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Yang keempat, baca yang keras 2-3. Maka kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota kemuliaan diberikan kepada orang percaya yang menggembalakan kawanan domba Tuhan. Pak, Bu, kalau Anda nanti ada satu kelompok yang dipercayakan, yang mereka menyerahkan diri, aku mau jadi usher, aku mau melayani musik, aku mau masuk di WBI, aku mau jadi pendoa pagi sama Pak Andrian yang tiap pagi doa. Aku mau melayani WPC. Saran saya, terima mereka, gembalakan mereka. Saudara. Gembalakan kawanan domba itu bukan cuma satu domba. Anda kan dibawa menjadi pemimpin. Ngomong kiri kanannya, taruh tangan kanan kita di dada. Saya pemimpin. Ngomong yang keras, saya pemimpin. Kenapa? Karena Anda akan menggembalakan kawanan domba, tidak cuma satu. Ada 3 poin yang ditulis tadi, Saudara. Jangan dengan terpaksa tetapi dengan sukarela. Jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Yang ketiga, jangan mau memerintah atas mereka tetapi menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Yang terakhir, yang kelima, baca 1 Korintus 9 ayat 25-27, baca yang keras 2-3.
dalam mahkota yang abadi, ngambil bagian dalam pertandingan, nguasai diri dalam segala hal. Mereka yang berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Pengetahuan tentang Tuhan Anda bisa pelajari dari banyak hal, dari YouTube, dari sekolah teologi, dari banyak hal Anda belajar, semua jendela terbuka, sosial media terbuka. Tapi ingat, pengetahuan tanpa pertobatan hanya akan menjadi obor yang menerangi manusia untuk berjalan menuju ke neraka. Pengetahuan kalau nggak dikendalikan, Anda nggak menghabiskan SPY dengan benar. Sekarang ini semua orang demi konten. Mahkota abadi diberikan pada orang percaya yang melatih dirinya. Iki ngawur iki, ora usah dungokke. Loh, saya kalau baca buku-buku hamba Tuhan itu tak lihat-lihat iki patokane nang ndi wong iki. Wah, ujung-ujungnya nang kene minggir. Loh, berapa kali sekretariat ditawari, Pak kita ada yang namanya ini Pak, ada ini. Loh, penawaran tuh banyak. Karena mungkin bagi-bagi orang-orang itu adalah sebuah omset kalau sampai mereka bisa masuk, ya kan? Dengan pengajarannya sendiri-sendiri, dibelokkan, buyar kabeh, Saudara. Tapi kalau kita tanya Roh Kudus, yang ini enggak usah dianggap, nah ini bakal rak karuan ini. Nah, yang enggak usah digubris. Ingat, mahkota abadi diberikan kepada orang percaya yang melatih dirinya dan menguasai dirinya. Pengetahuan saja tanpa pertobatan Anda saat teduh Anda ditegur Roh Kudus. Anda mau diteduh, Anda mau ditegur, Anda merendahkan hati Anda. Anda mau bertobat setiap hari. Kalau kita enggak mau bertobat, itu kita jadi terang. Firmannya SBY kemarin kan Pak Agung ngomong jadi garam dan terang. Jadi terang memang, jadi obor. Tapi kalau pengetahuan tanpa pertobatan jadi obor menerangi manusia tapi berjalan menuju kepada neraka. Karena hanya cuma sekedar pengetahuan. Tim pujian maju ke depan, Galatia 2 ayat 19 sampai 21, baca yang keras. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, terus supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang ke-21, aku tidak menolak anugerah Allah, sebab sekiranya ada pembenaran melalui hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saya percaya Anda akan melalui banyak hal tahun ini. Yang juga katakan yes. Kita masuk year of happiness, luck and blessing. Kebahagiaan, keberuntungan dan berkat. Artinya orang bahagia, orang usah iri dengan pencapaian orang lain. Nggak usah. Irilah dengan proses. Kenapa orang itu bisa diproses kayak gitu ya? Tuhan, aku proses dong Tuhan. Aku pengen naik Tuhan, pengenalan akan Engkau. Dia diproses banyak dan dia berhasil. Dia bisa melompat jauh dari apa yang dia punyai. Kemampuan dia nggak sampai sana, tapi dia bisa melompat karena proses yang kau berikan. Jangan iri sama pencapaian orang lain, irilah sama prosesnya, Saudara. Jangan pernah bosan berharap sama Tuhan. Tuhan tidak pernah bosan memberkati hidup Anda dan saya. Juga katakan yes. Itulah hari ini saya tidak tahu permasalahan Anda. Tapi pujilah Tuhan di tengah kita mengalami kesukaran hidup. Saat hidup lagi nggak enak, Anda diproses di bawah. Mungkin keluarga Anda sakit. Loh, mama saya hari ini kemo yang kedua kemarin, hari ini pulang, nanti siang ini pulang, kemo yang kedua. Saudara. Kemarin saya diberitahu pembantunya yang pertama sudah keluar, nggak kuat. Kenapa? Karena buang airnya tuh sampai berapa? 17 kali. Orang kuat, muntah-muntah pembantunya. Ganti pembantu lagi. Yang ini saya tanya, yang ini pembantunya gimana? Oh kuat.
ora mutah-mutah blas. Oh, kan? Artinya apa? Apakah saya tidak diproses Tuhan, tidak punya masalah? Siapa yang bilang? Banyak. Tapi saat proses itu ada dalam kehidupan Anda dan saya. Maukah lidah bibir kita memuji Tuhan? Saat kesukaran itu masih ada dalam hidup kita. Tuhan, Kaulah segalanya dalam kehidupanku. Itu deklarasi terus. Iman saya tidak tergantung dengan keadaan saya. Amin. Hanya itu yang menguatkan kita, yaitu nama Tuhan. Bangkit diri sama-sama. Mari angkat tangan kanan kita, doa Bapa kami yang kuat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Dengan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan dulu sebentar, kita akan lihat pengumuman. Haleluya. Semua diberkati firman Tuhan pagi ini. Amin. Baik, kita akan menyaksikan ada persembahan pujian dari anak-anak KBT Jaya Negeri. Silakan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi,
bertambah-tambah cintanya. Sama pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cendanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cendanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cendanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, baru saja kita menyaksikan penampilan salah satu murid dari KPTK Cahaya Negeri. Dia adalah Vela dari TKA Cahaya Negeri. Tepuk tangan sekali lagi buat Vela. Terima kasih ya Vela. Nah, Bapak Ibu, Vela ini adalah pemenang juara menyanyi juara 1 untuk kemarin 17-an di sekolah di KPTK Cahaya Negeri. Kami mengadakan lomba menyanyi lagu nasional. Ya, seperti Vela itu kemarin nyanyi Garuda Pancasila ya, Sang ya. Ya, jadi kita tadi melihat usia masih 4 tahun ya, Mam ya. 4 tahun tapi Vela tahu temponya bisa pas gitu, lagunya kan cepet tadi ya, kita lihat ya. Ya, terima kasih ya Vela sekali lagi bisa jadi berkat buat semuanya. Bapak Ibu, dalam kesempatan yang baik ini saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Jemaat Tuhan GBI Lamtera yang ikut mendukung program G50. Kemarin sudah ada beberapa yang berkomitmen untuk mendukung di sekolah kami dalam G50, sehingga dalam satu tahun ke depan ikut mensupport setiap bulan minimal 50.000 untuk mendukung sekolah kita tercinta. Dan dalam saat ini juga barangkali ada yang belum terlibat dan ingin memiliki keinginan untuk mendukung sekolah, kami membuka kesempatan yang sebesar-besarnya. Pulang dari tempat ini nanti bisa mengambil formulir komitmen dengan saya atau Bu Retno atau dengan Bu Sinta. Dan kita berdoa sekolah di Cahaya Negeri ini adalah sekolah milik kita, dan bulan depan nanti kami akan membuka mulai weekend school sebagai bagian dari penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kita sudah mulai di bulan depan kita akan membuka pendaftaran itu dengan melaksanakan weekend school. Kita adakan selama 4 kali setiap akhir pekan. Flyernya nanti minggu depan barangkali kami sudah ada, dan nanti flyernya nanti akan disampaikan minggu depan. Bapak Ibu bisa nyicil kalau ada teman, tetangga, kerabat, saudara, ya, cucu atau siapapun yang belum sekolah bisa mulai mendaftarkan. Nanti akan kami berikan link, bisa mendaftar di link untuk kita bersama-sama membawa sekolah kita tercinta KPTK Cahaya Negeri ini semakin jadi berkat. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kami ingin menyambut yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Bisa dilambaikan tangannya? Ada yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini? Ya, selamat datang Ibu. Ya. Selamat datang Bapak Ibu, selamat datang. Welcome home. Sampai ketemu minggu depan ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu semuanya, saatnya kita untuk mengangkat tangan kita untuk memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Berdoa pada Roh Kudus apa yang harus kita persembahkan untuk mengembalikan persepuluhan kita, nasar kita, ucapan syukur kita, buah sulung kita. Anda juga bisa melalui transfer atau dengan scan QR Code. Kami percaya apa yang menjadi permasalahan Anda, tetaplah Anda terus memuji dan menyembah Tuhan. Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, ini tangan-tangan yang terangkat. Kami tahu kami membawa persembahan kami Tuhan, harta kami yang Kau percayakan pada kami untuk kami kelola. Kami kembalikan menjadi bagian-Mu Tuhan. Kami tahu
sucikan dan kuduskan persembahan kami ya Tuhan. Tiap hari hati kami penuh dengan pertobatan, sehingga kami terus ada dalam trek perlombaan iman yang benar. Apa yang kami tabur, Kau sendiri yang memberikan pertumbuhan dan Kau memberikan penuaiannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum pulang, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah dengan kepak-Nya Tuhan Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayap-Nya Tuhan engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa kita. Kita tahu Tuhan bahwa nama Yesus Kristus adalah keselamatan, kesembuhan, perlindungan, pemeliharaan, pemulihan seutuhnya, kelimpahan, keamanan dan kelepasan di dalam nama Yesus Tuhan, nama yang berkuasa di surga, di bumi dan di bawah bumi, di alam maut, di mana di atas segala nama, nama Yesus di atas raja-raja di muka bumi, nama Yesus di atas segala nama-nama roh jahat, nama Yesus di atas segala nama-nama sakit penyakit apapun bentuk penyakitnya. Nama Yesus di atas segala nama dewa-dewi di dunia ini. Nama Yesus di atas segala nama masalah apapun dalam kehidupan kita. Biarlah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu. Biarlah diberkatilah setiap langkah kita. Biarlah kemana kita keluar dan masuk, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa kita. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. Berbagailah orang yang tiap hari hidupnya merenungkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan, maka sampai kapanpun ada di sebagai orang-orang berbahagia. God bless you all. Yang layak Tuhan, pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Tuhan tepuk tangan di atas bagi anak kita. Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Haleluya. Bumi sujud menyembah di hadapan. Sekali lagi bagi Dia. Hanya bagimu Tuhan. Terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia memberikan bagimu Tuhan. Terima segala pujian bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud